وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kita masuk di bab yang kelima. Beliau berkata, faslun wa ammal mas'alatul khamisatu. Sedangkan pertanyaan kelima, telah kita sebutkan bahwa Imam Ibnu Qayyim dalam mengarang kitab Ar-Ruh itu mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan berkisar tentang pembahasan ruh manusia. Sehingga model beliau itu setiap bab itu seperti pertanyaan, dibuat babnya itu pertanyaan. Maka di sini kita masuk di pertanyaan kelima. Wahya annal arwah ba'da mufaraqatil abdan idza tajarradat bi ayyi syai'in yatamayyazu ba'duha min ba'din hatta tata'arafa wa tatalaqa. Yaitu apakah roh, yaitu sesungguhnya roh setelah berpisah dengan badan, yaitu rohnya itu sudah keluar dari jasad. Apakah roh itu bisa dikenal? Yaitu roh itu bisa dikenal. Wa hal tashakkalu idza tajarradat bi syakli badaniha. Dan ketika roh itu keluar, apakah roh itu punya bentuk? Memiliki bentuk. Kanat fihi wa talbasu suratahu. Am kaifa yakunu haluha. Yaitu maksudnya di sini intinya roh itu ketika keluar dari jasad, apakah roh itu punya bentuk? Yaitu ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, atau roh itu sesuatu yang bias, kayak air. Misalkan saya punya air, satu botol air itu sifatnya mengikuti wadah. Ketika wadahnya itu bulat, maka airnya bentuknya bulat. Ketika bentuknya misalkan ke atas, maka air itu yang mengikuti wadah, karena air itu bias. Sehingga ketika wadahnya itu hilang atau wadahnya itu pecah, maka airnya itu kalau jatuh tumpah kemana-mana. Nah, di sini pertanyaan di sini itu, apakah roh itu seperti itu? Yaitu maksudnya seperti air atau seperti oksigen atau seperti gas yang modelnya itu dia akan mengikuti wadah. Ketika wadahnya itu hilang, jasadnya itu hilang, apakah roh itu bias setelah itu? Sehingga roh itu tidak bisa ditangkap, tidak bisa dipegang, tidak ada bentuknya. Atau roh itu memiliki bentuk. Roh itu memiliki bentuk sehingga ketika keluar dari jasad, ya dia itu punya bentuk. Kayak ibaratnya kayak jasad. Jasad itu kemana saja seperti ini gitu. Apakah roh itu ketika keluar dari jasad dia itu punya bentuk sendiri? Bentuk di mana dengan bentuk itu akhirnya bisa dikenali. Oh, kamu itu rohnya Tobroni, oh kamu itu rohnya ini, kamu itu rohnya ini. Kenapa? Karena bentuknya masih ada, sehingga bentuknya itu kayak jasad. Atau seperti itu, ini pembahasannya akan kita bahas, yaitu roh itu apa? Roh itu apa? Maka beliau mengatakan, fahadihi mas'alatun, pertanyaan ini atau pembahasan ini, la takadu tajidu man takallama fiha. Hampir engkau tidak akan mendapatkan ada ulama yang membicarakan seperti ini. Wala tadfaru fiha min kutubin nasi bi ta'ilin wala ghairu ta'il. Dan kamu tidak akan mendapatkan buku yang membahas masalah ini, baik itu secara panjang lebar ataupun secara singkat. Yaitu maksudnya di sini intinya Imam Qayyim mengingatkan bahwa masalah ini masalah yang sering ditanyakan tapi jarang dibahas oleh para ulama. Masalah yang sering ditanyakan dan kita sebagai
seorang muslim, di mana agama kita itu agama yang ilmiah, itu masalah ilmu yang perlu kita pelajari. Tetapi sayangnya tidak ada kitab yang membahas masalah ini, sehingga belum mengatakan hampir tidak ada ulama yang membahas seperti ini. Jadi kayak masalah atau pembahasan baru, pembahasan yang maksudnya itu baru beliau lontarkan. Dan beliau ingatkan memang tidak ada ulama yang membahas panjang lebar masalah ini. Maka setelah itu beliau mengatakan wala yumkin jawabu hadhil mas'alati. Tidak mungkin kita bisa menjawab pertanyaan ini, yaitu pertanyaan apakah roh ketika keluar dari jasad, roh itu punya bentuk sendiri. Maka beliau mengatakan tidak mungkin kita bisa menjawab pertanyaan ini illa ala usuli ahli sunnati, kecuali kita harus bersandar kepada usulnya ahlu sunnah, yaitu kita harus kembali kepada usul akidah ahlu sunnah, rujukan akidah ahlu sunnah allati tadhaharat alaihi adillatul qur'ani wa sunnati wal athar wal i'tibar wal aqal. Di mana ahlu sunnah itu mereka ketika mengeluarkan sebuah akidah, sebuah pendapat, maka ahlu sunnah itu mencari dalil dulu dari Al-Quran, dari sunnah, dari peninggalan salaf, demikian juga dari renungan, demikian juga dari akal. Semuanya dipakai oleh ahlu sunnah wal jamaah. Yaitu kalau sifatnya ahlu sunnah itu mereka berdalil baru berkeyakinan. Jadi meyakini itu nanti setelah ada dalil. Jadi ahlu sunnah itu yang dikerjakan sama ahlu sunnah itu mereka mencari dalil dulu. Dalilnya apa dalam masalah ini? Dalam Al-Quran apa, hadis apa, dalam ucapan salaf yang berkaitan masalah ini apa. Setelah itu baru kita ramu, kemudian kita teliti, kemudian setelah itu baru kita munculkan pendapat yang ada dalam Al-Quran, hadis dan ucapan salaf itu seperti ini, baru kita yakini. Dan itu merupakan sifatnya ahlu sunnah wal jamaah. Berbeda nanti dengan orang-orang yang mereka termasuk orang-orang ahlul bidah. Kalau karakternya ahlul bidah itu mereka meyakini dulu, setelah itu baru cari dalil, sehingga mereka punya keyakinan yang penting saya meyakini ini, keyakinan kita pokoknya ini. Kalau ditanya dalilnya mana, wis cari dalil yang mana saja, wis mau sahih maupun tidak nggak peduli, yang penting apa, mereka punya keyakinan dulu. Dan itu karakternya orang-orang ahlul bidah seperti itu. Sehingga terkadang mereka itu antara apa yang mereka kerjakan, mereka yakini, dengan dalil yang mereka sampaikan itu maksudnya itu enggak ada kaitannya sama sekali. Kenapa masalahnya itu? Masalahnya mereka itu meyakini dulu gitu. Karena mereka itu meyakini. Misalkan mereka mengatakan pokoknya sunnah berjabat tangan selesai sholat. Itu kan keyakinan dulu. Coba cari dulu dalilnya, ada nggak dalilnya itu? Aku cari. Oh ada dalilnya, ada. Apa dalilnya? Idzal taqal muslimani, jika ada dua orang muslim berjumpa kemudian berjabat tangan, maka semua dosa-dosa diantara keduanya berguguran. Memang ini dalilnya sahih, benar dalilnya sahih, tapi masalahnya itu ini nggak ada kaitan dengan orang selesai sholat. Ini kan dalilnya bicara tentang orang berjumpa. Saya berjumpa dengan teman saya jabat tangan. Yang menjadi masalah itu jabat tangan selesai sholat, ini dalilnya mana gitu. Terus pokoknya itu sunnah, pokoknya itu lah, repot jadi kalau seperti ini. Jadi ketika mereka itu mengatakan yang penting keyakinan kita seperti ini, dalilnya kita cari, mau apa saja yang penting adalah itu. Akhirnya aneh nanti di sini itu. Dan itu karakter orang-orang ahlul bidah. Sehingga karena mereka sudah meyakini sesuatu, nanti kalau ada dalil yang sudah jelas sahihnya, tapi rupanya bertolak belakang dengan keyakinan mereka, pasti akan mereka buang. Contohnya misalkan saya contohkan lagi, orang yang menjadikan kubur sebagai masjid, tempat ibadah, merayakan ibadah di kuburan orang soleh. Kalau kita membaca dalil dalam hadis Rasulullah, mau Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, semuanya menyebutkan hadis tentang Rasulullah itu melarang orang Islam mengikuti orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan ittakhadhu qubur anbiya'i masajid, yang telah menjadikan kubur para nabi sebagai masjid. Itu mereka baca itu. Mereka itu baca, tapi apa? Mereka tidak mau mengamalkan. Kenapa? Kata mereka, ya ini berbeda dengan keyakinan kita. Maka ini aneh, kok bisa gitu loh. Berarti Anda kan meyakini dulu sampai setelah itu baru mencari dalil.
Setelah itu apa? Mereka cari dalil-dalil yang menyepakati pendapat mereka. Akhirnya cari dalil-dalil yang palsu, hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang maudhu, mereka jadi dalil. Sedangkan hadis yang sahih jelas malah mereka tinggalkan. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan dulu. Jadi yang aneh itu mereka punya keyakinan. Sampai saya itu terkadang sempat kaget juga ketika saya baca sebuah buku tentang dalil acara kematian. Jadi ada misalkan 40 hari, kemudian 100, kemudian 1000. Nah, saya baca coba dalilnya mereka itu apa sih itu. Akhirnya mereka dapat dalam Al-Quran itu arba'ina sanah gitu, 40 tahun. 40, yaitu demikian juga arba'ina yauman, 40 hari. Ah, berarti ada nama 40 kan itu. Maka kita katakan ini 40 apa gitu, 40 apa di sini kan itu. Sehingga apa? Antara dalil yang dipakai dengan apa yang mereka kerjakan itu nggak ada kaitannya sama sekali. Sehingga maksudnya itu intinya di sini kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka punya dalil. Dalil mereka apa? Al-Quran, Sunnah, Hadis, kemudian peninggalan salaf, kemudian al-itibar, perenungan. Mereka merenungkan dalil, mempelajari dalil, wal akal, dan mereka itu menggunakan akal. Setelah itu beliau mengatakan, kata beliau, setelah kita kumpulkan semua dalil dari Al-Quran, dari hadis, dari pendapat ulama-ulama salaf kita, maka nanti kita mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan kita ini. Maka beliau mengatakan wal qaul, maka muncul sebuah pendapat, yaitu pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, innaha dzatun qa'imatun binafsiha. Kalau kita kumpulkan semua dalil kita kumpulkan, maka kita nanti akan mendapatkan sebuah jawaban. Jawabannya apa? Bahwasanya roh itu adalah sebuah zat qa'imatun binafsiha, yang berdiri sendiri. Jadi sebuah zat yang dia itu berdiri sendiri gitu. Kayak HP misalkan, HP dia berdiri sendiri, tidak menempel kepada saya dan tidak membias. HP itu ada bentuknya, kemana saja ya bentuknya seperti ini gitu ya, mau saya pegang di tangan saya atau tangannya orang, ya HP saya seperti ini, nggak bisa berubah. Kenapa? Karena punya zat. Dia itu punya zat, punya fisik itu ada, sifat fisiknya itu ada. Maka beliau mengatakan roh itu sebuah zat qa'imatun binafsiha, yang berdiri sendiri. Sehingga walaupun roh itu masuk dalam jasad kita, roh tidak bergantung sama jasad. Roh tidak bergantung sama jasad. Seperti kayak modelnya, kayak bergantungnya air dengan wadah. Saya punya air misalkan ya, air botol. Ini air ini dia membutuhkan wadah, bergantung kepada wadah, sehingga ketika wadahnya itu modelnya seperti ini, ya air akan mengikuti. Tapi kalau saya buka, saya tumpahkan, saya keluarkan dari wadah ini, maka akan membias kemana-mana, tumpah kemana-mana. Kenapa? Karena wadah itu, jadi isi atau air itu membutuhkan wadah untuk membuat sebuah bentuk. Karena kalau dikeluarkan dari wadah nggak ada bentuknya mas nggak jelas karena membias, bahkan terkadang bisa hilang. Maka kata beliau, roh itu nggak seperti ini. Roh itu nggak seperti air yang bergantung kepada wadah untuk membentuk dirinya, tapi roh itu memiliki bentuk sendiri. Sehingga roh walaupun dalam jasad manusia, roh tidak membutuhkan jasad untuk membentuk dirinya. Ini bisa terkembali, paham ya masih ucapan saya ini ya. Jadi roh itu walaupun di jasad saya, roh itu tidak membutuhkan jasad untuk membentuk dirinya. Sehingga misalkan saya itu kepala saya bulat, kemudian ada tangan, ada jari-jarinya, kemudian kaki. Apakah roh itu untuk membuat kepala ngikuti kepala saya karena butuh kepala saya? Roh itu butuh tangan saya, roh itu butuh bentuk kaki saya. Sehingga ketika kaki saya, tangan saya, kepala saya masih utuh, ya masih bentuknya kayak gitu. Tapi ketika jasadnya itu rusak, ya berarti rohnya juga tumpah gitu istilahnya. Tidak, roh itu punya bentuk sendiri. Mau jasadnya rusak, mau jasadnya dibakar sampai menjadi abu, roh itu punya bentuk. Kenapa? Karena walaupun dia itu masuk dalam jasad manusia, roh itu tidak membutuhkan jasad dalam membentuk dirinya, sehingga dia itu punya zat sendiri. Jadi kalau kita pelajari dari dalil yang ada dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah itu, roh itu dia itu memiliki sifat. Roh itu memiliki sifat. Apa sifatnya itu? Kalau kita mempelajari banyak sekali. Tas'adu, roh itu naik.
roh itu naik. Wa tanzilu, dan roh itu turun. Berarti roh itu disifati dengan naik turun. Wa tattasilu wa tanfasilu, roh itu menyatu dan roh itu berpisah, yaitu menyatu dalam jasad, masuk dalam jasad, dan roh itu juga keluar dari jasad. Takhruju wa tadhhabu wa taji'u, roh keluar dan roh itu pergi dan roh itu datang lagi. Wa tataharraku wa taskun, dan roh itu bergerak dan roh itu juga diam. Semuanya itu kalau kita perhatikan itu seperti karakter jasad. Roh itu kayak karakternya kayak jasad, di mana jasad manusia itu bisa naik, bisa turun, bisa berpindah tempat. Berbeda dengan air. Air kalau dia itu pindah ke tempat yang lain, bentuknya beda. Kalau seandainya ini bentuknya seperti ini, saya tuangkan di botol, maka nanti bentuknya kayak botol. Pindah tempat berarti pindah bentuk air itu. Kalau roh tidak. Roh naik ke atas langit, ya bentuknya seperti itu. Turun lagi ke bumi, ya seperti itu. Roh dalam jasad bentuknya ya seperti itu. Keluar dari jasad, ya bentuknya seperti itu juga. Sehingga roh itu sebuah benda, sebuah bentuk yang berdiri sendiri. Wa ala hadza, dan pendapat ini, yaitu pendapat yang kita katakan roh itu dzatun qaimatun binafsiha, sebuah zat yang berdiri sendiri, sebuah zat yang berdiri sendiri. Beliau mengatakan aktsar min mi'ati dalilin, kalau kita mau kumpulkan semua dalilnya, lebih dari 100 dalil, lebih dari 100 dalil yang menjelaskan bahwasanya roh itu memiliki zat, roh itu memiliki bentuk. Qad dzakarna fi kitabinal kabir fi ma'rifatir ruhi wa nafsi, dan alhamdulillah kami sudah menjelaskan panjang lebar masalah ini di buku kami, namanya Ma'rifatir Ruhi wa Nafsi. Beliau punya buku sendiri, tapi sebagian ulama mengatakan bukunya hilang, bukunya hilang. Jadi kitab Ar-Ruh yang beliau tulis di sini itu, dalam bab ini beliau tidak merinci, tapi nanti beliau merincinya di kitab yang lain, yaitu di kitab Ar-Ruh wa Nafas. Tapi qadarullah kitabnya dicari nggak ada, yaitu sekarang itu kitabnya nggak ada. Sehingga nanti kalau kita ingin mendapatkan dalil-dalil tadi, maka kita nggak ketemu, kecuali ada disebutkan sama Ibnu Qayyim dalam kitab Jalalul Afham, kemudian kitab Miftah dari Sa'adah ada. Cuma kalau buku sendiri yang membahas masalah ini, itu kitab beliau nggak ada, hilang. Dan itu rupanya perbendaharaan ulama-ulama kita itu banyak yang hilang, sehingga ilmu itu semakin hari berjalan semakin banyak yang hilang ilmu itu, sehingga intelektual manusia itu semakin hari semakin pudar. Nah itu kalau kita ketahui, intelektual orang-orang zaman dulu itu luar biasa intelektualnya. Semakin hari berjalan, semakin intelektual itu semakin hilang, ilmu semakin hilang, sehingga ada kita para ulama pun banyak yang hilang, banyak sekali yang hilang. Setelah itu beliau mengatakan wa bayyana butlana ma khalafa hadzal qaul min wujuhin katsiratin. Dan di buku itu juga kami telah menjelaskan bantahan terhadap orang-orang yang menyelisih akidah ini, bantahan secara detail. Wa anna man qala ghairahu lam ya'rif nafsahu. Dan kita sebutkan intinya di kitab itu, siapa yang berpendapat tidak seperti ini, yaitu seperti yang kita ucapkan ini, maka secara hakikatnya dia nggak tahu dirinya. Dirinya itu apa? Dia nggak tahu. Karena nanti kalau kita perhatikan, memang ulama-ulama filsafat yang kacau itu filsafat. Karena filsafat itu mereka berjuang untuk mengenali perkara yang gaib dengan akal, dengan logika, dan itu yang jadi masalah. Masalah yang gaib itu nggak bisa diakal, tidak bisa diakal. Kerjaan akal dalam perkara yang gaib itu cuma berhenti kepada dalil, mempelajari dalil yang ada, setelah itu kita terapkan. Sehingga ketika masalah-masalah yang gaib itu kembalinya ke akal, rusak. Kembali ke akal itu rusak. Kenapa? Karena tidak bisa diakali masalah-masalah perkara yang gaib. Akhirnya nanti orang-orang filsafat tuh banyak bicara masalah jiwa, sampai akhirnya nanti ada ilmu namanya psikologi. Psikologi itu kan karena pembahasan jiwa, itu karena pengen membahas masalah jiwa, jiwa atau ruh. Maka kalau kita katakan, kalau kita alhamdulillah sudah ada di agama kita pembahasan jiwa secara detail ada, dan kita meyakini bahwasanya roh itu punya zat sendiri. Roh itu punya zat sendiri. Kalau orang-orang filsafat mungkin tidak mengakui seperti itu, akhirnya dibantah keras sama Imam Ibnu Qayyim. Setelah itu beliau mengatakan, saya bacakan sama beliau, waqad wasafahu Allah Ta'ala
bidukhuli wal khuruji wal qabdi wa tawaffi wa ruju' wa su'udiha ila samai. Dan Allah telah mensifati roh dengan sifat masuk, keluar, ditangkap, mati, kembali, naik ke atas langit, wa fathu abwabiha, dan dibukakan pintu langit kemudian masuk, wa khalquha anha, demikian juga ada yang ditutup, yaitu pintu langit ditutup, akhirnya roh tidak bisa masuk, akhirnya setelah itu balik. Itu sifat-sifat roh. Berarti roh itu seperti ini, roh itu bisa masuk, bisa keluar, bisa ditangkap, dipegang sama malaikat, bisa dimatikan, bisa kembali, bisa dibukakan pintu kemudian masuk ke dalam, bisa juga ditutup pintu sehingga tidak bisa masuk. Itu semuanya sifatnya ada dalam Al-Quran, sifat-sifat seperti ini. Contohnya misalkan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 93, walau tara idzi zalimuna fi ghumaratil mauti, jika kamu melihat orang-orang yang zalim ketika sakaratul maut, wal malaikatu basitu aidihim, dan malaikat ketika itu membentangkan tangannya, jadi dipukuli sama malaikat orang ini, orang-orang yang zalim. Sehingga orang-orang yang zalim itu biasanya ketika mau meninggal dunia itu dihajar sama para malaikat. Terlebih kalau kezalimannya itu sampai kesyirikan, apalagi yang syirik itu dimasukkan dalam tubuhnya, itu lebih parah lagi, nanti malaikat akan menyiksa habis-habisan. Kalau kesyirikan itu di luar masih mending, kesyirikan itu di orang musyrik, tapi kalau kesyirikan itu di luar itu masih mending gitu. Tapi yang ngeri itu nanti malaikat akan menghajar itu ketika kesyirikan itu ditanam dalam tubuhnya. Biasanya orang-orang yang punya cekelan, orang-orang yang punya ya kayak gitulah, punya cekelan lah, atau dipasang dalam tubuhnya susuk lah, dan yang lainnya lah, itu biasanya matinya susah sekali itu. Bukan karena cekelan orang itu hebat, karena biasanya orang anggapannya seperti itu. Ada orang, dia orang top lah misalkan itu, Masya Allah nggak mati-mati gitu loh, sampai gulung komeng lah, bolak-balik satu pekan nggak mati-mati gitu loh. Akhirnya datang dukun, kemudian cekelannya diambil, susuknya dikeluarkan, setelah itu baru mati. Wah, berarti top memang ini, cekelannya hebat, malaikat saja nggak bisa gitu loh. Bukan malaikat nggak bisa, tapi malaikat bencinya luar biasa, sampai akhirnya apa, dihajar sama para malaikat. Yaitu orang itu dihajar sama malaikat. Maka Allah Ta'ala mengatakan, ingat, kalau seandainya kamu itu melihat orang-orang zalim ketika mereka sakaratul maut, wal malaikatu basitu aidihim, dan malaikat membentangkan tangan mereka, malaikat mengatakan, akhriju anfusakum, keluarlah kamu wahai roh dari jasad kamu yang jelek ini. Akhirnya apa? Roh itu dikeluarkan. Berarti apa? Roh itu keluar, disuruh keluar. Roh itu disuruh keluar dari jasad. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa, wahai ruh, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki, pulanglah kamu. Pulang berarti disuruh pulang. Berarti tadi roh itu disuruh keluar dari jasad sama malaikat. Demikian juga ada roh yang disuruh pulang. Pulanglah kamu menuju Tuhan kamu. Radiyatan mardiyah, dalam kondisi kamu ridho kepada Allah Ta'ala, mardiyah, dan kamu diridhoi sama Allah Ta'ala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah. Nah, sekarang disuruh masuk. Masuklah kamu berkumpul dengan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Nah, berarti kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah menjuluki roh itu dengan dua julukan di sini itu sifat. Pertama disuruh pulang, irji'i, suruh pulang. Kemudian kedua suruh masuk. Kalau ayat yang sebelumnya tadi dalam surah Al-An'am disuruh keluar, berarti roh itu bisa keluar, roh itu bisa masuk, roh itu bisa pulang. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syams ayat ke-7 sampai ke-8, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, demi jiwa dan apa yang Allah sempurnakan. Di sawwaha, sawwa itu disempurnakan, di bentuknya itu dilengkapi sama Allah Ta'ala. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah memberikan ilham kepada jiwa itu fujur, perbuatan dosa, wa taqwaha, dan ketakwaan, sehingga nanti disuruh milih. Ini dua jalan dibuka sama Allah Ta'ala, silakan jiwa itu memilih. Dalam ayat ini belum mengatakan, kata Imam Qayyim, ayat tadi fa akhbara annahu sawwan nafsah,
Dalam ayat ini Allah itu mensawwa, wa nafsin wa ma sawwaha sawwa. Sawwa itu menyempurnakan bentuk, menyempurnakan bentuk. Kama akhbara annahu sawwal badan, sebagaimana Allah telah menyempurnakan bentuk badan manusia. Jadi bentuk badan disempurnakan, demikian juga bentuk roh pun juga disempurnakan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Infitar ayat ke-7 tentang badan. Allah Ta'ala berfirman, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu, fasawwaka, dan menegakkan kamu, menyempurnakan kamu dan menegakkan kamu. Misalnya gini, jasad saya itu akan disempurnakan sama Allah Ta'ala sampai di puncak kesempurnaan. Kapan itu? Umur 40 tahun. Itu puncak kesempurnaan. Sehingga anak kita, bayi itu kita bisanya merangkak, bisanya kita masih tidur malah tidurnya telentang. Setelah itu Allah akan menyempurnakan. Dari tidur telentang akhirnya kita belajar untuk berbaring. Setelah itu belajar untuk merangkak. Setelah itu belajar untuk berdiri, berjalan untuk berjalan, sampai bisa berlari, sampai bisa berbicara. Tubuh kita terus dibesarkan sama Allah Ta'ala sampai sempurna jasad kita, sampai nanti di puncak kesempurnaan. Kapan itu? Umur 40 tahun. Setelah itu nanti dari 40 tahun turun lagi ke bawah. Jadi manusia itu dari bawah, wahnin, jadi dari lemah naik ke atas sampai di puncak kejayaan jasadnya itu umur 40 tahun. Setelah itu 40 tahun ke atas itu mulai turun lagi sampai akhirnya seperti anak lagi. Nanti orang itu seperti bayi, yaitu orang-orang yang sudah tua renta sampai pikun, itu kayak bayi, makan tumpah-tumpah, kemudian BAB-nya tumpah kemana-mana ya. Kenapa? Seperti bayi. Itulah manusia seperti itu akan disempurnakan sama Allah Ta'ala. Kalau seandainya jasad itu disempurnakan pelan-pelan, yaitu perjalanan jasad itu pelan-pelan, bukan keluar dari rahim langsung manusia itu sempurna, bisa berlari, bisa berdiri, enggak, pelan-pelan, dan itu butuh waktu. Demikian juga roh pun juga seperti itu. Jadi roh itu bukan berarti langsung diciptakan langsung jadi semuanya, enggak. Roh pun juga membutuhkan fase perkembangan sampai sempurna. Cuma bagaimana fasenya wallahu alam, gambarannya kayak apa wallahu alam. Tapi kita dapatkan dalil bahwa Allah menyempurnakan dan menegakkan ruh seperti Allah menyempurnakan dan menegakkan jasad. Jadi antara jasad dan ruh itu sama dalam masalah Allah menegakkan dan Allah menyempurnakan. Fahuwa subhanahu sawwa nafsal insan kama sawwa badanahu. Allah telah menyempurnakan dan menegakkan jiwa manusia sebagaimana Allah menyempurnakan dan menegakkan badan manusia. Jadi semuanya sama-sama disempurnakan. Bal sawwa badanahu kal qalibi nafsahu, yaitu sampai sempurna, sampai dia itu bisa menjadi sifat dirinya, yaitu saya ini loh, saya itu manusia seperti ini, manusia yang sempurna, saya orang yang normal. Fataswiyatul badani tabi'un litaswiyati nafsi. Bahkan beliau mengatakan kesempurnaan jasad itu hanya mengikuti kesempurnaan roh. Jadi maksudnya itu jasad kita itu sebenarnya pengikut roh, bukan roh itu yang ikuti jasad. Maksudnya gini, kita ini kan casing, sekarang itu kan casing, yang kita lihat itu kan casing. Casing itu biasanya mengikuti isi, bukan isi yang mengikuti casing gitu loh. Ketika isinya itu semakin besar, maka isinya semakin besar, berarti casingnya, wadahnya juga harus semakin besar gitu. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Maksudnya beliau itu mengatakan fataswiyatul badan, sempurnanya badan kita itu tabi'un litaswiyatin nasfi, itu mengikuti sempurnanya roh. Berarti yang mengikuti roh, bukan roh yang mengikuti badan. Yang mengikuti itu badan mengikuti roh, bukan roh yang mengikuti badan. Wal badanu mawdu'un laha, sedangkan badan itu hanya wadah. Seperti misalkan kita itu kal qalab kama huwa mawdu'un lahu, seperti misalkan kalau kita itu melihat seperti kura-kura, contohnya misalkan seperti kura-kura ya. Kura-kura ketika fisiknya itu, dalamnya itu semakin besar, maka otomatis wadahnya pun harus dibesarkan, sehingga cangkangnya itu bukan cangkang sebesar kemudian dalamnya itu ngikuti cangkang, bukan, tetapi cangkangnya itu ngikuti isi di dalamnya. Seperti kura-kura, kemudian binatang-binatang yang punya cangkang lah, punya wadah itu.
Bukan cangkangnya yang membesar kemudian isinya ngikuti, bukan. Tetapi isinya yang membesar di mana cangkangnya juga ngikuti. Nah, jadi maksudnya seperti itu, masih ucapannya Imam Qayyim masih seperti. Berarti maksudnya itu jasad itu sempurnanya jasad mengikuti sempurnanya ruh. Ketika roh itu semakin sempurna, maka casing atau cangkangnya atau wadahnya yaitu jasad kita ini itu juga harus mengikuti besarnya, sehingga menunjukkan apa? Menunjukkan berarti malah yang paling inti itu roh itu paling inti, bukan jasadnya. Rohnya itu paling inti. Nah, jadi intinya di sini kalau kita perhatikan di sini di antara sifat roh berarti roh itu akan berkembang sampai roh itu akan ditegakkan sama Allah Ta'ala, menjadi tegak roh itu. Setelah itu beliau mengatakan wa min hahuna yu'lam. Dari sini kita tahu, dari sini kita mengetahui annaha ta'khudhu min badaniha suratan tanamayazu biha an ghairiha. Bahwasanya roh itu mengambil jasad sebagai casing untuk mengetahui dirinya. Jadi jasad itu kayak casing saja. Ya kayak binatang lah yang memiliki cangkang. Dari situ nanti kita bisa tahu, oh ini yang si A, ini si B, ini si C. Dari mana kita taunya? Dari casingnya, dari cangkangnya. Fa innaha tata'atharu watan taqilu anil badani kama yata'atharul badanu wa yantaqilu anha. Dan hubungan nanti antara jasad dan roh itu ada hubungan, sehingga walaupun yang sakit itu jasad, roh itu juga ikut merasakan sakit. Walaupun yang merasakan sakit itu roh, jiwa kita yang sakit, akhirnya apa? Badan kita pun juga ikut merasakan. Sehingga apa? Sehingga walaupun ini dua sesuatu yang berbeda kemudian menyatu jadi satu, tapi tetap ada kaitannya. Wa yaktasibul badanu thayyiba wal khabitha min thayyibin nafsi wa khabithiha. Jasad juga bisa mendapatkan bekas atau pengaruh dari baiknya roh dan jeleknya roh. Jadi kan ada orang misalkan ya, ada orang rohnya itu jelek, akhirnya jasad pun akan terpengaruh, jasadnya akan terpengaruh. Demikian juga jasad, ketika rohnya jelek jasadnya ikut, ketika rohnya baik juga ikut. Sehingga maksudnya itu apa? Maksudnya itu ada keterkaitan antara jasad dan roh, itu ada terkaitan. Tadi kalau kita sebutkan tadi ayat tadi berarti menunjukkan roh itu ada yang disuruh keluar, roh itu disuruh masuk, roh itu disuruh untuk disempurnakan, kemudian disuruh pulang. Berarti menunjukkan ini sifat-sifat roh itu seperti itu. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-42, Allah yatawaffal anfusahina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan jiwa ketika dia mati dan jiwa ketika dia itu tidur. Berarti ada jiwa itu yang diwafatkan. Nah, berarti menunjukkan bahwa jiwa itu juga menerima wafat, roh itu juga diwafatkan. Wa wasafaha bitawaffi wal imsaki wal irsal. Dalam ayat ini Allah menjuluki roh itu dengan sifat wafat. Wa yumsikul lati qadha 'alaihal mautah. Roh yang, jadi Allah mewafatkan jiwa ketika dia mati atau jiwa ketika dia itu tidur. Fayumsikul lati qadha 'alaihal mauta, yang Allah takdirkan untuk mati ditahan, dipegang. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, sedangkan roh yang masih hidup dilepas. Berarti menunjukkan apa? Roh itu diantara sifatnya itu mati, roh itu diikat atau ditahan, dan sifatnya roh itu juga dilepas. Ini berapa sifat-sifat roh itu? Dari ini nanti kita akan tergambar, berarti tahu, oh berarti roh itu punya sifat seperti ini. Walaupun gambarannya kita nggak tahu gambarnya, tapi kita punya tahu dengan sifatnya. Kama wasafaha bid-dukhuli wal khuruji warruju'i wa taswiyati. Dari sini kita tahu berarti apa? Roh itu memiliki sifat dalam hadis, dalam Al-Quran itu roh itu masuk, roh itu keluar, roh itu pulang, roh itu sempurna, roh itu bisa dipegang, roh itu bisa dilepas, dan roh itu bahkan bisa diwafatkan. Ini kalau kita lihat dalam Al-Quran, kita mendapatkan sifat roh seperti ini. Setelah itu beliau mengatakan, sedangkan dalam hadis Rasulullah kita dapatkan banyak sekali tentang sifat roh. Beliau mengatakan, waqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anna basaral mayyit yatba'u nafsahu idza qubida. Kita telah dapat sebuah hadis sahih bahwasanya Rasulullah mengabarkan bahwa pandangan mata orang yang mau mati
itu akan mengikuti ruhnya ketika keluar. Jadi ketika orang mati itu, kenapa kok matanya terbelangak ke atas? Karena mata itu melihat keluarnya ruh. Menunjukkan apa? Menunjukkan roh itu diangkat atau dicabutnya itu keluar. Berarti menunjukkan apa? Roh itu dicabut. Roh itu dicabut. Kalau air kan nggak bisa dicabut gitu loh. Roh itu kalau air itu ditumpahkan, tapi kalau roh enggak. Jadi roh itu untuk mengeluarkan dari jasad itu dicabut. Kenapa? Karena roh itu punya bentuk. Roh itu punya bentuk sehingga dicabut, dipegang kepalanya, ubun-ubunnya sama malaikat, setelah itu ditarik. Menunjukkan apa? Roh itu memiliki bentuk, sehingga mata ketika orang itu meninggal dunia, matanya itu terbelangak ke atas. Kenapa? Karena di ubun-ubun itulah roh itu dikeluarkan. Berarti roh itu bisa dipegang sama malaikat, bisa, bahkan bisa dicabut, bisa. Wa akhbara annal malika yakbituha, dan telah sampai juga kabar kepada kita, Rasulullah mengabarkan bahwasanya malaikat maut itu yakbit itu dipegang. Jadi malaikat itu memegang roh kita, dipegang, sehingga roh itu bisa dipegang. Roh itu bisa dipegang, bisa dipukuli, demikian juga bisa dihajar sama para malaikat. Wa ta'khuduhal malaikatu man biyadihi, demikian juga malaikat-malaikat yang lain dari tangan malaikat pencabut nyawa, setelah itu ditangkap sama malaikat-malaikat yang banyak. Fayujadulaha ka'atyabi nafhati miskin wujibat ala wajil ardi. Setelah itu roh itu bisa mengeluarkan bau. Berarti roh itu bisa keluar bau. Kalau orang mukmin maka baunya harum, kalau orang kafir baunya busuk. Berarti roh itu mengeluarkan bau. Ini antara sifatnya. Berarti roh itu dia bisa dipegang, dan roh itu bisa mengeluarkan bau. Bisa bau harum kalau dia itu orang yang beriman, yang biasa memandikan rohnya dengan amal soleh. Atau terkadang rohnya itu bau. Kenapa? Karena orang itu tidak pernah dimandikan rohnya. Demikian juga roh itu nanti dibungkus. Kan malaikat tadi ketika ditangkap sama malaikat maut, setelah itu dipindahkan ke malaikat yang jumlahnya banyak. Setelah itu dibungkus. Berarti apa? Roh itu bisa dibungkus kayak jasad, dimana jasad itu bisa dikafani. Nah, itu kan kain kafan itu nanti kan ada dua. Kafan untuk jasad, itu keluarganya menyiapkan. Kemudian kedua, kafan untuk roh, dan itu yang disiapkan, yang menyiapkan adalah para malaikat. Berarti apa? Roh itu bisa ditutup, roh itu bisa ditutup, roh itu bisa dibungkus, roh itu bisa dikafani. Wa akhbaro annaha tas'adu ila sama, dan Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa roh itu akan diangkat. Jadi masa itu kayak roh itu di bawah, kayak yaitu roh itu kayak kayak jasad yang mati itu kan nanti kalau dibawa ke kuburan itu kan dibawa di atas kerenda, kemudian diikuti sama banyak orang. Demikian juga roh itu juga seperti itu. Roh itu akan dinaikkan oleh para malaikat ke atas langit. Wa yusalli 'alaiha kullu malakin lillahi baina sama'i wal ardi, dan roh itu akan didoakan. Berarti roh itu didoakan, bisa dilihat oleh malaikat. Demikian juga roh itu bisa mengeluarkan bau harum di atas langit, sehingga semua malaikat itu memuji roh itu. Kenapa? Karena ada bentuknya. Sampai ketika ditanya, ini rohnya siapa kok baunya harum sekali? Ini rohnya Fulan bin Fulan. Dari nama Fulan berarti menunjukkan apa? Roh itu berbeda satu dengan yang lain. Kalau air kan nggak bisa kita membedakan air yang ini dengan yang ini, kan nggak bisa, kecuali wadahnya yang berbeda. Dari mana kita bisa membedakan air? Karena wadahnya yang berbeda. Tapi kalau sudah kita campur jadi satu, sudah akan menyampur sehingga tidak bisa dibedakan lagi. Kalau roh enggak, sehingga malaikat tahu, oh ini rohnya si Fulan, ini rohnya si Fulan, ini rohnya si Fulan. Tahu kenapa? Karena roh itu memiliki sifat masing-masing. Wa annaha tuftahalaha abwabus sama. Demikian juga kita mendapatkan dalil bahwasanya roh itu ketika naik ke atas langit dibukakan pintu langit, sehingga setelah itu roh itu masuk, rohnya itu masuk. Fatas adu min sama'in ila sama. Demikian juga roh itu naik dari langit ke langit kedua, langit kedua naik ke langit ketiga, hatta yuntaha biha ila sama'il lati fiha azza wa jalla, sampai di langit terakhir yaitu langit ketujuh, dibuka sampai langit ketujuh, naik terus rohnya itu. Fatuqafu baina yadayhi, kemudian dihadapkan roh itu di hadapan Allah Ta'ala. Wa ya'muru bi kitabati ismihi fi diwani ahli illiyin, kemudian malaikat memerintahkan untuk mencatat nama di daftar namanya dia itu nanti di illiyin, di buku malaikat-malaikat yang di atas. Tsumma turaddu ilal ardi, setelah itu roh diturunkan dari atas kemudian turun. Berarti roh itu bisa naik, demikian juga roh itu bisa turun, sampai akhirnya nanti diturunkan kembali ke bumi. Dan roh ketika di bumi dia melihat jasadnya, dia ikut berjalan ketika
jasadnya itu diantar ke kuburan, bahkan dia ketika jasadnya ditanamkan, dia itu juga melihat, menyaksikan. Berarti menunjukkan apa? Roh itu memiliki bentuk. Waqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anna nasmatal mu'min wa hiya ruhu ta'irun ya'luqu fi syajari al-jannah. Demikian juga Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa rohnya orang-orang mukmin, yaitu para syuhada yang mati syahid, rohnya itu seperti seekor burung. Rohnya itu kayak masuk di seekor burung yang hijau, kemudian rohnya itu bergantungan, atau burung itu bergantungan di pohon-pohon surga, masuk ke surga, kemudian sudah makan di surga, sudah menikmati surga, bahkan terbang di surga. Berarti roh itu bisa terbang, bisa bergantungan. Wa akhbara anna arwaha syuhada fi hawasiri tayri khadrin taridu anharul jannah wa ta'kulu min thimariha. Demikian juga kita mendapatkan bahwa roh orang-orang yang mati syahid itu masuk dalam burung, dan roh itu minum air, yaitu roh itu minum. Demikian juga makan buah yang ada di surga. Jadi mereka sudah seperti itu. Wa akhbaru anna ruha tun'am wa tu'adza fi balsah ila yaumil qiyamah. Demikian juga kita mendapatkan kabar dari Rasulullah bahwasanya roh itu ada yang diberikan kenikmatan, roh itu ada yang disiksa di hari kiamat. Waqad akhbara subhanahu wa ta'ala an arwahi qaumi fir'aun annahu tu'radu 'alan nari ghudwatan wa ushwatan wa ghasyiyatan. Dan telah sampai kabar juga kepada kita, Allah mengabarkan bahwa roh-rohnya pasukannya Fir'aun setiap hari ditampakkan neraka kepada mereka, sehingga rohnya itu bisa melihat neraka. Berarti menunjukkan maksudnya apa? Roh itu punya bentuk. Dan nanti banyak sekali ya, nanti yang beliau sampaikan banyak sekali dalil-dalil. Intinya beliau mengatakan tadi bahwa dalil tentang roh itu zat. Jadi kita maksudnya di sini itu roh itu adalah zat yang berdiri sendiri. Itu dalilnya kata beliau ratusan dalil. Yang membicarakan seperti ini ratusan dalil. Ada sebuah hadis yang bagus yang pengen saya sampaikan di sini, yang berkaitan dengan orang-orang yang mati syahid, bagaimana mereka itu rohnya itu kayak apa. Ada sebuah hadis dibawakan sama Imam Al-Qayyim juga di sini. Beliau mengatakan Rasulullah SAW beliau bersabda, arwahahum fi jawfi taurin khudrin. Roh orang-orang yang mati syahid, mereka itu di burung yang hijau. Laha qanadil mu'allaqatun bil arsy. Beliau mengatakan, kata Rasulullah, dan burung-burung ini memiliki konadil, kayak sangkar burung, kayak sangkar, tapi sangkarnya itu indah, kayak wadah lampu di istana-istana yang megah. Jadi kayak lampu yang bergantungan. Jadi roh itu dia itu punya konadil yang bergantungan di bawah singgasana Allah Ta'ala. Tasrahu fil jannati haitsu sya'at. Dan setelah itu keluar, nanti kalau keluar dari tempatnya, terbang kemana saja di surga. Tsumma ta'wi ila tilkal qanadil. Ketika sudah capek, akhirnya kembali lagi ke sangkarnya. Lah, rohnya orang mukmin itu di situ. Fattala alaihim rabbuhum ittila'atan. Maka suatu ketika Allah itu melihat mereka, melihat para syuhada yang mati syahid ini. Faqala, maka Allah bertanya kepada mereka, hal tashtahuna syai'an, apakah kalian itu masih punya keinginan lagi, cita-cita, harapan lagi yang perlu kalian inginkan? Maka mereka mengatakan, qalu ayya syai'in nashtahi, wahai Tuhanku, apalagi yang kami inginkan? Wa nahnu nasrahu minal jannati haitsu syi'na. Kami sudah bisa masuk surga, kami sudah terbang ke mana saja yang kami inginkan, kita sudah minum minuman surga, kita sudah makan buah di surga, sudah selesai wahai Tuhanku, apalagi? Maka Allah telah mengatakan fafa'ala bihim. Allah tanya lagi, apa yang kamu inginkan? Setelah itu dia ngomong lagi seperti itu, jauh lagi, tanya lagi, apa yang kamu inginkan? Sampai akhirnya ditanya sama Allah 3 kali. Falamma ra'au annakum lan yutraku min an yas'alu. Sampai ketika mereka, roh-roh orang yang mati syahid, sadar kalau mereka tidak mau ditinggal sama Allah Ta'ala, yaitu Allah tidak mau berhenti bertanya kepada mereka sampai mereka jawab apa yang mereka inginkan. Akhirnya mereka mengatakan, nuridu an nuradda an turadda tarudda arwahana. Wahai Tuhanku, kami berharap, kami punya cita-cita supaya Engkau mengembalikan roh kami ke jasad kami, yaitu wahai Tuhanku, kembalikan saya ke jasad kami. Maksudnya apa? Hidupkan lagi saya ke dunia, hatta tuqtal fi sabilika maratan ukhra. Saya pengen jihad lebih semangat lagi supaya saya itu terbunuh dan saya itu lebih tinggi nanti derajat saya di surga. Ada juga sebuah riwayat juga
Berarti kalau tadi GTRW tadi berarti menunjukkan roh-rohnya para syuhada itu mereka sudah di surga. Tapi fahami di sini, berarti kalau mereka nanti di hari kiamat masuk surga, ya berarti mereka sudah menikmati. Iya, mereka menikmati sekarang di surga, tapi yang menikmati hanya ruhnya. Sedangkan jasadnya mereka di tanah. Ya, jasadnya mereka belum menikmati. Kapan nanti jasad dan rohnya itu akan menikmati kenikmatan surga? Nanti ketika di hari kiamat. Dan ketika rohnya para syuhada yang mereka sudah terbang di surga, mereka itu juga menyesal. Mereka itu juga menyesal terhadap apa? Terhadap waktu di dunia. Kenapa mereka tidak gunakan lagi untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala? Jadi mereka pun sedih. Sampai akhirnya mereka pengen lagi dikembalikan. Wahai Tuhanku, kembalikan, saya pengen berjihad lagi. Semakin semangat. Dalam sebuah riwayat lagi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Lamma usiba ikhwanukum bi Uhudin." Rasulullah mengatakan, ketika sahabat-sahabat kalian, saudara-saudara kalian terbunuh di perang Uhud, ja'alallahu arwahakum fi ajwafi tayri khudrin. Allah menjadikan roh mereka masuk di sebuah burung yang hijau di surga. Taridu anharul jannah, di mana burung itu mendatangi sungai-sungai surga. Kan surga itu kan di bawahnya sungai-sungai mengalir. Lah, burungnya itu sudah masuk ke sungai. Wa ta'kulu min thimariha, bahkan burung itu sudah makan buah-buah di surga. Wa ta'wi ila qanadil min dhahabin fi dhil arsy, dan roh itu atau burung ini kalau sudah capek dia itu masuk ke sebuah sangkar yang indah terbuat dari emas, bergantungan di bawah singgasana Allah Ta'ala. Falamma wajadu tiba masyrabin wa makalin, ketika mereka itu sudah merasakan lezatnya kenikmatan di surga, makanannya, minumannya, tempat tinggalnya, akhirnya mereka itu mengatakan, coba perhatikan ini ucapan mereka itu. Ini ucapan para sahabat yang sudah meninggal, yang sudah menikmati kenikmatan surga. Apa kata mereka? Ya laita ikhwanuna ya'lamuna ma sana'allahu lana. Jikalau sahabat-sahabat kita yang masih hidup di dunia, mereka mengetahui apa yang telah Allah berikan kepada kita sekarang ini. Li'alla yazhadu fil jihad. Maksudnya apa? Supaya mereka itu tidak malas-malas untuk berjihad. Yaitu saya berharap mudah-mudahan teman saya itu tahu rupanya pahala orang berjihad itu seperti ini itu. Saya berharap teman-teman saya itu lebih semangat dalam berjihad, sehingga mereka itu mendapatkan kenikmatan lebih dari apa yang saya dapatkan. Wala yanqulu anil harbi, dan jangan sekali-kali teman-teman kita yang masih hidup di dunia itu mereka malas-malasan untuk berperang membela agama Allah Ta'ala. Faqalallahu azza wa jalla, maka Allah Ta'ala mengatakan, ana uballighuhum. Oke, saya akan mengabarkan kepada mereka. Kalau seandainya kalian yang sudah mati berharap mudah-mudahan teman saya itu yang masih hidup, mereka itu tahu kenikmatan yang Allah berikan kepada saya, maka Allah Ta'ala mengatakan, oke, kalau kalian ingin seperti itu, biar saya yang menyampaikan kepada mereka. Saya yang menyampaikan kepada teman-teman kamu yang masih hidup supaya mereka tahu. Akhirnya Allah turunkan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Kalian jangan mengira orang-orang yang terbunuh di medan pertempuran mereka itu orang-orang yang mati. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka senantiasa hidup di sisi Allah Ta'ala dan mereka terus mendapatkan kenikmatan, makan, minum, demikian juga mereka bergerak, mereka berkumpul, mereka menikmati kenikmatan. Sehingga menunjukkan apa? Intinya di sini, intinya yang kita pahami di sini bahwa pembahasan kita ini, roh itu adalah zat yang berdiri sendiri. Sehingga ketika roh itu keluar dari jasad, roh sudah nggak butuh jasad. Roh itu sudah tidak butuh jasad, sehingga roh bisa keluar, bisa berjalan, bisa naik, bisa turun, bisa masuk, bisa keluar. Bahkan roh bisa dipegang sama malaikat, bisa dihancurkan dipukuli sama malaikat. Demikian juga roh bisa masuk surga, minum, makan, tidur, dan semua kenikmatan surga bisa mereka rasakan. Berarti menunjukkan apa? Roh itu dia punya bentuk. Dia punya bentuk, sehingga walaupun roh itu masuk dalam jasad kita, roh itu tidak butuh jasad untuk membentuk dirinya. Roh sudah memiliki bentuk sehingga tidak membutuhkan jasad untuk membentuk dirinya. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Bab yang ke nanti masih panjang sebenarnya, kalau kita mau baca ucapan beliau di bab ini masih panjang, cuma saya lewati, yaitu yang bab yang kelima itu. Nanti silakan kalau ada bukunya silakan dibaca lebih dalam, karena nanti beliau akan menyebutkan banyak pembahasan setelah itu, tapi kita nggak membaca. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pembahasan yang ke-6, masalah yang ke-6,
yaitu apakah roh dikembalikan kepada jasad ketika ditanya sama malaikat Mungkar dan Nakir. Yaitu nanti maksudnya pertanyaan Mungkar Nakir itu ditanyakan hanya rohnya saja atau roh sama jasadnya. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sampai sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.